Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, melihat gaya ceramah-ceramah Habib Bahar bin Smith ini, yaitu lebih banyak amarahnya dibanding ilmunya. Ya, lebih banyak teriak-teriak enggak jelasnya, ya, provokasinya, narasi kebenciannya dibanding menjelaskan kepada umat tentang hukum-hukum syariat agama Islam tertentu. Ya, ataupun ilmu fikih ibadah tertentu, ya. Ada satu video lagi teman-teman yang saya ingin tunjukkan kepada kalian. Ya di mana video ini ya lagi-lagi harusnya menyadarkan kita nih. Ya khususnya kepada para mukibinnya yang taklid buta. Ya agar bisa mereka ini sadar bahwa perbuatan seperti ini tuh ya itu tidak baik. Ya nggak boleh kita ini menormalisasi, ya membiarkan. Apalagi yang melakukan seperti itu adalah seseorang yang ngaku habaib. Ya cucu daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi sangat tidak pantas lah. Ya bukan adab yang baik. Ya bukan suatu bentuk memberi contoh yang baik kepada umat ini teman-teman. Apalagi kalau kita melihat kasus yang baru-baru ini viral ya. Habib Bahar bin Smith ini mengatakan bahwa Pak Prabowo itu seorang pengkhianat. Ya presiden kita loh. Ya Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang sangat cemerlang dalam karirnya. Ya memiliki banyak andil dalam bangsa ini. Ya khususnya dalam hal kedaulatan negara. Pernah bahkan menjabat sebagai Pangkostrat ya dan Jen Kopassus juga. Bahkan yang paling tidak saya lupa adalah ketika beliau ini memimpin operasi pembebasan di Mapenduma. Ya, itu disebut pengkhianat. Dan yang menyebut pengkhianat pun ya, ini bukan seorang jenderal atau tokoh besar negeri ini, teman-teman. Tidak. Ya, tetapi itu diucapkan dari seorang lisan Habib Bahar bin Smith. Yang kemana-mana berceramah sana sini, ya teriak sana sini, nggak jelas juga ya. Dia teriakin dia juga nggak jelas. Jadi ini sebuah kelucuan teman-teman ya. Sebuah fenomena yang lawak yang menurut saya ya. Yang membuat orang-orang yang memang dasarnya ini membenci habaib. Maka akan semakin membenci. Ya alasannya kenapa? Ya karena ulah oknumnya sendiri. Ulah daripada Habib Bahar sendiri. Yang tidak mudah menjaga lisannya. Ya tidak menjaga tutur katanya, perbuatannya. Ya. Dengan mudahnya ngatain orang anjing. Ngatain orang setan. Nah, ini kan apa coba? Apakah pantas seorang Habib mengeluarkan kata-kata seperti itu teman-teman ya? Dan sebenarnya teman-teman ya kami pribadi ini tidak setuju dengan orang-orang yang membenci habaib. Ya jujur kami ini sebenarnya juga berusaha untuk melindungi nama baik habaib. Ya karena kami yakin di luar sana itu masih banyak habaib yang memang benar-benar habib. Ya akhlaknya mulia, tutur katanya sopan santun. Ya tidak mudah menghina, tidak mudah menghujat seseorang. Ya tetapi kalau sesuatu yang berusaha kami lindungi, berusaha kami perbaiki citranya, ya justru di saat bersamaan seakan selalu saja ada banyak oknum yang muncul ya, yang melakukan hal-hal yang memalukan seperti ini. Ya oknum daripada golongan mereka teman-teman ya. Koar-koar sana sini, sebar narasi kebencian sana sini, sampai presiden pun dikatakan pengkhianat. Ya coba, ini apaan teman-teman ya? Ini sangat mengherankan teman-teman. Sekarang kita coba ya, kita simak video berikut ini teman-teman ya. Lagi-lagi ini menyadarkan kita betapa manisnya ya, ringannya lisan seorang Habib Bahar bin Smith ini. Dah. Ayo mulai hitung. 1, 2, 3. Setan, setan, ada lempar gelas ente. Setan, setan, ada lempar gelas ente. Setan, setan, ada lempar gelas ente. Tuh teman-teman ya, betapa ringannya lisan seorang Habib Bahar bin Smith ini. Mengatakan seperti itu kepada saudaranya. Ya saudara semuslimnya dikatain setan. Ya Allah, ya saya nggak tahu ya itu apakah memang serius, marahnya serius atau sekedar bercanda. Ya tetapi walaupun itu bercanda itu tetap nggak boleh teman-teman ya. Itu nggak dibenarkan dalam agama kita. Itu dilarang oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata-kata itu diucapkan oleh seseorang yang sekelas Habib loh. Coba. Ya ini apa nggak menjijikkan teman-teman? Ya. Jadi jangan kemudian kita ini salahkan orang-orang kalau ada yang tidak suka dengan habaib. Ya karena hanya sekedar ingin menegur mereka. Ya mengoreksi perbuatan salah daripada oknum habaib.
Ya karena apapun konteksnya, dalam hal memanggil saudara semuslim kita dengan perkataan-perkataan seperti itu, ya seperti setan lah, ya anjing lah, babi lah, atau apalah bangsat lah, ya dengan sebutan-sebutan seperti itu tidak tepat teman-teman ya, dan tidak dibenarkan diucapkan dalam agama kita. Ya bukan suatu contoh yang baik lah ya kepada umat ini. Ya bahkan teman-teman ya, perbuatan seperti itu oleh Nabi kita Muhammad SAW itu dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Ya nggak main-main teman-teman. Ya sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim ya fasuqu wa qitaluhu kufru. Ya, mencela seseorang muslim, ya mencela seorang muslim adalah kefasikan, dosa besar, dan memerangi mereka adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari nomor ke-48 dan Muslim nomor 64. Dan teman-teman ya, dan ini ada lagi sebuah video ya. Sebenarnya Pak Prabowo ini juga resah, ya muak melihat orang-orang yang menyebarkan narasi-narasi kebencian. Ya, resah melihat rakyatnya ini saling mencaci maki. Dengan mudahnya menghina seseorang, ya mengumpat seseorang, apalagi mengkritik pemerintah yang secara over. Ya sampai-sampai kritikan itu tidak bisa kita bedakan ya antara kritikan dengan hinaan. Ya karena saking luar biasanya kritikannya ya. Dianggap itu kritikan, dianggap itu sebagai membela rakyat. Tetapi pada hakikatnya itu adalah sebuah narasi-narasi kebencian. Narasi-narasi penghinaan kepada orang yang dikritik tersebut. Dan ini videonya teman-teman ya. Sebuah tanggapan keresahan hati dari Pak Prabowo Subianto. Mari kita simak. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, Iya. cari masalah. Ya, cari masalah. Ya, belum mengatakan ada segelintir orang yang punya budaya. Ya, jadi seakan budaya teman-teman ya. Seakan menjadi suatu kebiasaan. Ada memang oknum-oknum memang itu suka mencaci maki ya, suka cari masalah. Ya, itu kata beliau Pak Prabowo. Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, Ya. kita atasi bersama. Nah, kita atasi bersama. Kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki. Ya. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Nah. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita. Itu bukan Ya. ajaran agama-agama lain pun. Benar teman-teman ya. Apa yang dikatakan Pak Prabowo itu bahwa caci mencaci itu adalah bukan ajaran agama kita Islam, dan itu juga tidak diajarkan oleh agama yang lain teman-teman ya. Suatu caci mencaci atau mengumpat seseorang, menghina seseorang, apalagi sampai menghina pemimpin terang-terangan ya di muka umum, itu bukan merupakan suatu ajaran agama Islam, dan itu pun juga tidak dibenarkan oleh agama yang lain teman-teman. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Ya. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Nah, benar teman-teman ya. Budaya kita ya, istilahnya kultur bangsa kita itu adalah negara yang sopan santun teman-teman ya, yang memiliki adab dan akhlak, baik itu dalam perbuatan ataupun dalam bertutur kata. Saudara-saudara, kritik dengan baik. Nah, kritik boleh ya, tetapi dengan baik. Ya. Dan kritik itu kan juga memang dibebaskan oleh undang-undang, diperbolehkan dan dilindungi oleh undang-undang, tetapi ya tetap kita juga memperhatikan etika di situ teman-teman. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto, bahwa kita ini bangsa Indonesia terkenal dengan adab dan tutur katanya yang sopan santun. Ya seharusnya kita sebagai seorang warga negara yang baik ya, apalagi sebagai seorang muslim yang baik, seharusnya kita ini tidak mudah dalam menghina seseorang, tidak mudah dalam mencela seseorang ya, mencela pemimpin, apalagi menyebarkan nada-nada narasi-narasi yang membangun kebencian. Ya, itu bukan suatu kultur cerminan bangsa kita, teman-teman ya. Bangsa kita itu tidak seperti itu. Apalagi yang lebih parahnya,
kalau hal-hal seperti itu ya harus kita katakan itu adalah hal yang negatif, hal yang tidak baik. Ya. Ketika mereka mengatakan seperti itu, mereka apa? Ya, dalil mereka. Ya, itu atas kebencian mereka, ketidaksukaan mereka dengan kebijakan pemerintah. Ya, saya membela rakyat. Saya seperti ini membela rakyat, saya seperti ini membela kaum muslimin. Ya Allah, ini rakyat yang mana dibela? Ya teman-teman ya. Dan umat muslim yang mana dibela? Sedangkan kita tahu ya Nabi kita Muhammad SAW itu melarang. Jangankan menghina pemimpin. Sekedar mengkritik pemimpin secara terang-terangan. Itu Rasul kita itu melarang teman-teman ya. Apalagi kalau sampai disebut sebagai pengkhianat. Coba. Ya. Kalau kita mau lihat apa andil Habib Bahar terhadap kemajuan bangsa ini. Ya kalau kita berbicara Pak Prabowo Subianto enggak usah ditanya teman-teman ya. Masya Allah beliau. Ya. Kalau teman-teman sudah melihat ya, biografi kehidupan Pak Prabowo Subianto, ya betapa jiwa nasionalisme beliau itu ya sangat luar biasa teman-teman ya. Beliau itu tidak segan-segan, ya tidak ragu-ragu mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan nasionalis, ya demi kepentingan negara ini teman-teman. Ya. Artinya kembali kepada persoalan Habib Bahar bin Smith, ya bahwa apapun yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith itu sesuatu yang tidak boleh kita benarkan teman-teman ya. Kita hormat kepada Habib Bahar bin Smith sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim. Ya, kita hargai itu sebagai seorang habaib, ya mungkin juga ya. Sebagai seorang habaib. Ya tetapi ya kita tidak perlu hormati, kita tidak perlu benarkan terhadap perbuatan-perbuatan itu yang jelas-jelas itu adalah sesuatu yang salah, teman-teman. Ya. Dan berbicara tentang kritik mengkritik, ya lagi-lagi teman-teman ya di sini saya jelaskan bahwa iya memang itu dilindungi oleh undang-undang kita di negara ini. Memang itu adalah suatu kebebasan warga negara dalam mengkritik pemerintahnya. Ya, sebab ada undang-undang yang mengatur akan hal itu. Ya, tetapi mesti kita pahami juga bahwa di sana ada etika, ya, ada etika dan adab yang mesti kita junjung tinggi. Ya. Kita ini bangsa Indonesia, teman-teman, terkenal dengan budaya luhurnya, terkenal dengan adab sopan santunnya. Ya. Karena mesti kita pahami, teman-teman ya, suatu hal yang baik, bahwa suatu nasihat atau kritikan yang baik dan memang kita yakin itu benar. Dan memang itu adalah suatu kebenaran. Tetapi cara kita menyampaikan itu kurang tepat. Ya, atau bahkan cenderung salah. Ya maka orang juga akan menerimanya juga dengan cara yang salah. Ya, itu adalah fikih dalam berdakwah. Ya, itu adalah fikih dalam menyampaikan kebenaran. Jadi dalam menyampaikan kebenaran itu teman-teman. Itu juga tidak serta-merta kita ini main hajar. Ya main katakan. Yang penting saya katakan benar, terserah orang mau menerima. Itu enggak seperti itu, ya. Dakwah itu enggak seperti itu, teman-teman. Kita ini sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah, kita ini mesti juga melihat yang namanya strategi dalam berdakwah. Ya, ada namanya fikih dakwah, ya. Karena ada orang-orang tertentu yang memang ini butuh dikerasin dan ada juga orang-orang tertentu ini memang harus dilembutin. Nah, sedangkan kalau kita melihat Habib Bahar bin Smith itu seakan-akan ya hampir kita lihat itu ya lebih banyak kasarnya. Lebih banyak narasi-narasi kebenciannya teman-teman. Dan kata-kata itu diucapkan di depan umum. Ya artinya ya maka jangan salahkan. Ketika di belakang hari ada orang-orang atau ada umat ini yang menganggap itu ya menggolongkan perbuatan Habib Bahar itu perbuatan yang buruk. Perbuatan yang tidak patut dicontoh oleh umat ini. Ya. Jadi saya rasa seperti itu teman-teman. Ya lagi-lagi bahwa semoga video yang singkat ini memberikan kita ini sebuah edukasi. Ya bahwa pentingnya kita ini memilih seorang guru. Ya pentingnya kita ini memilih seorang panutan yang memang benar-benar seharusnya membuat kita ini semakin lebih baik. Yang membuat adab kita ini semakin baik. Ya kelakuan kita ini semakin baik. Ya bukan justru seorang guru yang kita jadikan guru adalah orang-orang yang mudah menghujat sana sini. Ya mudah menghina orang sana sini. Ya sekalipun itu adalah dalil mereka adalah membela kebenaran. Ya tetapi tetap teman-teman. Ya dalam Islam ya sekalipun itu kita berjuang atas nama kebenaran, tetapi dalam penyampaiannya itu salah, ya tidak dibenarkan, ya maka hal itu juga sama dengan nol besar teman-teman. Ya karena orang juga akan menilai itu, menerima itu dengan cara yang salah. Ya bukannya orang ini semakin sadar, ya justru akan semakin jauh. Ya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan Rasul kita Muhammad SAW ya di dalam Al-Quran? Ya Rasul, ya kalau kau mendakwai mereka, kalau kau menasihati mereka dengan cara yang kasar, ya mereka tidak akan menerimamu, ya. Jangankan mau mendengar dakwamu, justru mereka ini akan semakin menjauh darimu. Artinya apa pelajaran dari sini bahwa dalam berdakwah itu pentingnya kita ini memperlakukan fikih dakwah, ya. Kita ini perlu lemah lembut lah. Ya coba asatis-asatis kita di Salafi. Ya, lihat mereka
Tidak ada satupun dari mereka ini yang kita dapati mereka ini mencela pemimpin terang-terangan. Ya, mengkoreksi pemimpin terang-terangan. Ya, mengumpat seseorang dengan kata-kata setan seperti itu. Ya Allah, na'udzubillah. Ya, tidak ada teman-teman. Ya, jadi insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.